Al-Furqan salah satu dari sekian banyak nama Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama lebih dari 40 nama. Ada An-Nur, ada Al-Urwatul Wuthqa, ada As-Siratal Mustaqim, ada An-Naba'ul Azim. Banyak macam-macam nama Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha banyak kebaikan Tuhan yang menurunkan Al-Furqan. Artinya adalah Al-Quran. Al-Quran dinamai juga dengan Al-Furqan tadi. Sedangkan Al-Furqan itu artinya adalah Al-Fariq bainal haq wal batil. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Pemisah antara yang benar dan yang salah. Kalau kita ragu-ragu apakah ini benar atau salah, lihat Al-Quran. Al-Quran pasti menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Makanya disebut Al-Quran itu juga dengan nama Al-Furqan tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana surat-surat Al-Quran, surat Al-Furqan ini pun juga banyak mengandung nasihat, banyak mengandung contoh-contoh, kabar-kabar orang-orang dahulu untuk dijadikan peringatan bagi kita semuanya. Kita ambil salah satunya adalah ayat 93 sampai seterusnya. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Sampai ayat tersebut berakhir pada ayat 76. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Fakhrur Razi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa ayat tersebut tadi adalah menerangkan tentang bagaimana kelakuan-kelakuan atau akhlak, sifat-sifat manusia yang beriman yang nantinya akan menempati al-ghurfah bil jannah. Dijelaskan tadi beberapa sifat-sifat orang beriman yang mana mereka itu nantinya akan menempati al-ghurfah, tempat yang tinggi di dalam surga. Disimpulkan oleh beliau bahwa ada 9 sifat yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah agar mereka bisa menempati al-ghurfah, tempat yang tinggi di dalam surga itu. Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang beriman, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang dan tentram. Artinya hidupnya, perilakunya aman dan tentram. Tidak berbuat kerusakan-kerusakan, tidak membuat keributan-keributan, tidak memperbuat masalah-masalah yang mengganggu masyarakat orang banyak.
Maksud daripada alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Sifat yang mesti dimiliki pertama adalah bahwa hidup itu jangan bikin kerusakan. Jangan membuat orang jadi ribut, jadi sulit, jadi bertengkar, jadi susah. Al-Quran mengistilahkan dengan kata-kata orang yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan tentram. Ahli tafsir mengatakan artinya adalah orang yang hidupnya tidak berbuat kerusakan. Para muhibbin rahimakumullah, siapa orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini? Apakah orang yang menabang kayu, orang yang menabuk batu bara? Apakah mereka itu yang berbuat kerusakan di muka bumi? Bukan hanya mereka itu, masih ada pihak-pihak lain yang lebih merusak keadaan bumi ini. Ada 6 macam bangsa, 6 macam komponen bangsa yang bila ini berbuat sesuatu menjadi bangsa ini sangat rusak. Yang pertama, al-umara, al-umara'uz zalimin, pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang zalim jelas tidak akan bisa menempati tempat yang tinggi di dalam surga. Kenapa? Karena dia berbuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan calon penghuni ghurfah itu adalah orang yang tidak berbuat kerusakan. Pemerintah yang zalim, pemerintah yang hanya ingin nyaman sendiri, walaupun rakyatnya sengsara, walaupun rakyatnya sulit, yang penting inya dan keluarganya hidup makmur. Ini ngarannya pemerintah yang zalim, yang dikutuk oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang paling berbuat kerusakan, yaitu bukan orang yang membakar hutan, bukan orang yang menabang kayu, itu ada seberapa kerusakannya. Tapi kalau pemerintah yang zalim, ini sangat merusak dunia, merusak bumi. Yang kedua, al-ulama idza lam ya'malu bi ilmi. Yang berbuat kerusakan itu yang kedua adalah ulama-ulama, orang-orang yang punya ilmu agama tapi mereka tidak mengamalkan dengan ilmunya. Mereka membicarakan takwa, mereka sendiri tidak kenal, tidak paham apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membicarakan masalah wara, tapi usaha mereka sendiri jauh daripada wara. Nah, ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu merupakan punya saham yang besar dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ulama-ulama tersebut tidak akan bisa menempati tempat al-ghurfah di dalam surga nanti. Yang kedua, al-aghniya'ul bukhala, orang-orang kaya yang kikir. Orang-orang kaya tapi kikir, ini termasuk punya saham dalam merusak bumi. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang kikir itu tidak bisa diamankan daripada mengambil hak orang lain. Orang yang kikir itu kada bisa aman daripada mengurangi takaran, timbangan, mengangkat hak milik orang lain. Al-aghniya'ul bukhala, orang-orang kaya yang kikir punya andil dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, al-hukam, para penegak hukum yang tidak benar. Penegak hukum di tempat kita polisi, jaksa, hakim. Apabila mereka itu menjalankan hukum dengan benar, mereka menjalankan hukum sesuai dengan hati nurani dan undang-undang, mereka adalah ada harapan menempati tempat yang tinggi di dalam surga. Tapi kalau mereka tidak benar dalam menegakkan hukum, akan jauh daripada surga.
bahkan punya andil dalam merusak bumi ini. Al-hukam. Yang kelima, al-ujara, para pegawai, para buruh yang tidak jujur. Buruh-buruh, pegawai-pegawai baik negeri atau sipil yang tidak jujur dalam tugasnya itu punya andil merusak bumi. Tidak termasuk dalam firman Allah, alladzina yamsun 'alal ardi hauna, tidak termasuk di situ. Pegawai-pegawai yang mestinya kerjanya jam 8 sampai jam 3 ternyata kurang daripada itu, namanya berbuat kerusakan di muka bumi. An-nisa al-mutabarrijat, perempuan-perempuan yang gentayangan di tengah jalan, itu punya andil dalam merusak bangsa. Kita melihat, kalau kita berjalan melihat perempuan-perempuan kita Islam pakai baju singlet, selawar handap, barangkali nang kucing di rumah bertasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nang mama berzikir, nang abah bertasbih, tapi anaknya di tengah jalan selawar handap, baju kutang. Perempuan-perempuan kita muslimat itu punya andil yang sangat besar merusak bumi ini. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi aman dan tentram, artinya hidupnya itu memberikan ketentraman kepada orang. Orang yang ahli ibadah, pejabat yang adil, ini dituruni Allah rahmat. Ulama yang mengamalkan ilmunya dituruni Allah rahmah. Pegawai yang jujur dituruni rahmah. Kalau semua rahmat ini, maka akan menjadi makmur negeri ini, akan menjadi makmur bumi ini. Kenapa? Karena bertebaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin itu adil, pejabat itu benar, serigala aja kadang mau makan lawan kambing. Serigala, bahkan makanannya kambing itu. Kucing ada makan ke tikus. Itu menunjukkan bahwa pemerintahnya adil. Ini jangan serigala itu. Nggak ada serigala makan ke kambing juga. Nah, di zaman dahulu waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi raja khalifah, serigala kada beliur lawan kambing, kada makannya. Kenapa? Ujar orang Arab, ini menunjukkan bahwa pemerintahnya adil, yang di atas adil. Nah, jadi orang pemerintah yang adil itu satu hari pekerjaannya sama beribadah kita 60 tahun. Jadi bukan main, banyak turunnya rahmat Allah kepada pemimpin yang adil itu, akan menebarkan kemakmuran kepada negerinya. Pertama, orang yang calon penghuni Ghurfah tadi adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan tentram, tenang dan aman.